Pak Teja lahir di sebuah desa kecil di Cirebon. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan desa yang damai, Teja kecil tumbuh dengan segala kenakalan dan keisengan khas anak-anak kampung. Ayahnya, seorang petani sederhana, selalu mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Namun, Teja lebih sering menghabiskan waktu bermain dan berkelahi dengan teman-temannya di sekitar sawah. Ia terkenal sebagai anak yang tangguh dan tidak pernah mundur dari tantangan. Ketika beranjak remaja, Teja semakin berani dan suka mencari-cari masalah. Ia sering terlihat di pasar atau terminal, tempat ia bergaul dengan anak-anak nakal lainnya. Di sana, Teja belajar banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah atau di rumah. Ia mulai memahami kerasnya kehidupan di jalanan, dan seringkali terlibat dalam perkelahian dengan preman-preman lokal. Meskipun sering terlibat dalam masalah, Teja sebenarnya memiliki hati yang baik. Ia selalu membantu teman-temannya yang kesulitan dan tidak segan-segan membela mereka yang lemah. Namun, jalan yang dipilihnya membuatnya semakin terjerumus dalam dunia premanisme, dan lambat laun, Teja menjadi salah satu preman yang ditakuti di Cirebon. Kini, di usianya yang menginjak 45 tahun, kehidupan Teja telah berubah total. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia kelamnya dan memilih profesi yang lebih tenang dan damai, menjadi seorang tukang ojek. Setiap pagi, Teja dengan sepeda motor tuanya menjemput rezeki di sekitar kota, mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kehidupan barunya ini jauh dari hiruk-pikuk dan pertikaian yang dulu selalu mengelilinginya. Sebagai tukang ojek, Teja dikenal ramah dan selalu siap membantu penumpangnya. Ia sering bercerita tentang kehidupan dan pengalamannya di masa lalu, meskipun tidak semua orang tahu betapa gelap masa lalunya itu. Ia selalu tersenyum dan menyapa setiap orang yang ditemuinya, seolah ingin menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Pak Teja merasa pekerjaan ini memberinya ketenangan dan kesempatan untuk merenungi hidup. Ia senang bisa berinteraksi dengan berbagai macam orang dan mendengar cerita-cerita mereka. Baginya, menjadi tukang ojek bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga cara untuk berkontribusi pada masyarakat dan meninggalkan jejak yang positif. Di rumah sederhana yang ia huni, Teja hidup bersama istrinya, Siti, dan dua anak mereka, Rina dan Andi. Siti adalah sosok wanita yang sabar dan setia. Ia selalu mendukung Teja meskipun tahu betapa kelam masa lalunya. Dengan kasih sayang dan pengertiannya, Siti membantu Teja menemukan jalannya kembali dan membangun kehidupan yang lebih baik. Rina, putri sulung mereka, baru saja lulus dari perguruan tinggi dan sekarang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ia adalah kebanggaan keluarga, seorang gadis cerdas dan mandiri yang selalu menempatkan keluarganya sebagai prioritas utama. Adiknya, Andi, masih duduk di bangku sekolah menengah. Ia tumbuh menjadi anak yang rajin dan penuh semangat, seringkali membantu ayahnya di sela-sela waktu belajarnya. Bagi Teja, keluarganya adalah sumber kekuatan dan motivasi. Setiap kali melihat senyum di wajah istri dan anak-anaknya, ia merasa semua jerih payah dan penyesalan di masa lalu terbayar lunas. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, meskipun dengan cara yang sederhana dan penuh perjuangan. Suatu malam, sambil menikmati teh hangat di teras rumah, Pak Teja mulai menceritakan kisah masa lalunya kepada Andi yang penasaran tentang kehidupan ayahnya. Dengan suara berat dan mata yang menerawang, Teja mengingat kembali masa-masa ketika ia masih menjadi preman di jalanan Cirebon. Dulu, ayah adalah orang yang sangat berbeda, katanya memulai cerita. Ia menceritakan bagaimana ia dulu menjadi bagian dari kelompok preman yang terkenal keras dan tidak segan-segan melakukan kekerasan untuk menguasai wilayah mereka. Kami tidak segan-segan berkelahi dengan siapa saja yang mencoba mengganggu atau mengambil alih wilayah kami, ujar Teja. Ia menceritakan berbagai pertarungan yang pernah ia alami, bagaimana ia seringkali harus berhadapan dengan preman-preman dari kelompok lain. Namun, di balik semua kekerasan itu, ada perasaan hampa dan tak berarti yang selalu menghantui Teja. Ia merasa seperti berada di jalan yang gelap tanpa akhir. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa mengubah hidupnya. Suatu hari, ayah hampir kehilangan nyawa dalam sebuah perkelahian besar, lanjutnya. Peristiwa itu membuatnya sadar bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti itu. Ia harus berubah, demi dirinya sendiri dan orang-orang yang ia sayangi. Setelah peristiwa itu, Teja memutuskan untuk meninggalkan dunia premanisme. Ia mencari jalan untuk memperbaiki hidupnya dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Ayah memilih jalan yang lebih tenang, kata Teja dengan mata yang penuh penyesalan namun juga kebanggaan.
Ia mulai bekerja sebagai tukang ojek, pekerjaan yang awalnya dianggap remeh oleh teman-teman lamanya. Namun bagi Teja, ini adalah cara untuk memulai hidup baru. Meski kadang merasa sulit, Teja tetap teguh pada keputusannya. Ia tahu bahwa pilihan ini adalah yang terbaik untuknya dan keluarganya. Setiap hari ia berusaha untuk tidak kembali terjerumus dalam godaan kehidupan lamanya. Ia menjauh dari teman-teman lamanya yang masih berkecimpung dalam dunia kekerasan, dan lebih memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif. Teja merasa damai dengan kehidupan barunya. Meskipun kadang-kadang bayangan masa lalu muncul kembali dan mengganggu pikirannya, ia selalu berusaha untuk fokus pada masa depan yang lebih baik. Ia yakin bahwa dengan cinta dan dukungan keluarganya, ia bisa terus melangkah maju dan meninggalkan semua kenangan kelam di belakang. Pada tahun 2003, Teja masih menjadi seorang pemuda bujangan yang gemar berkelahi dan menjalani hidup dengan penuh kebebasan. Hidupnya berputar di sekitar teman-temannya, pertarungan jalanan, dan sesekali pekerjaan kasar untuk mendapatkan uang saku. Teja dikenal sebagai sosok yang tidak mudah ditaklukkan dan selalu siap untuk membela teman-temannya dalam situasi apapun. Tanpa tanggung jawab keluarga, Teja menghabiskan waktunya berkeliling kota Cirebon, mencari masalah dan menikmati adrenalin dari setiap perkelahian yang ia hadapi. Malam-malamnya dihabiskan di warung kopi atau tempat nongkrong lainnya, berbincang dan bercanda dengan teman-teman yang sejalan dengannya. Hidupnya mungkin penuh dengan kekerasan dan konflik, tetapi bagi Teja saat itu, itulah kebebasan sejati. Meskipun gaya hidupnya liar, Teja tetap memiliki prinsip dan rasa keadilan yang kuat. Ia tidak pernah membiarkan orang-orang lemah atau teman-temannya diperlakukan tidak adil. Inilah yang membuatnya dihormati oleh banyak orang di lingkungannya, meskipun caranya dalam menyelesaikan masalah seringkali ekstrim dan melibatkan kekerasan fisik. Suatu malam, saat Teja sedang beristirahat di rumah kontrakannya yang sederhana, terdengar suara ketukan keras di pintu. Dengan sedikit malas, Teja bangkit dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang teman lamanya, Joko, dengan wajah yang tampak cemas dan tergesa-gesa. "Teja, aku butuh bantuanmu," kata Joko tanpa basa-basi. Teja mengernyitkan dahi, penasaran dengan apa yang membuat Joko datang ke rumahnya di tengah malam. "Ada apa, kok?" "Santai saja, ceritakan pelan-pelan," ujar Teja sambil mengajak Joko masuk ke dalam rumah. Joko duduk di kursi kayu tua dan mulai bercerita tentang masalah yang sedang dihadapinya. Joko menjelaskan bahwa pacarnya baru saja dibawa pergi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. "Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja, Teja. Kamu tahu, dia orang yang sangat berarti bagiku," kata Joko dengan nada putus asa. Mendengar cerita tersebut, Teja langsung merasa darahnya mendidih. Baginya, tidak ada yang lebih buruk daripada menyakiti atau mengambil sesuatu yang berharga dari teman-temannya. Joko, teman lama Teja, adalah seorang pemuda yang dikenal baik dan jujur. Ia tidak pernah terlibat dalam masalah besar dan selalu berusaha menghindari konflik. Namun kali ini, situasinya berbeda. Pacar Joko, seorang gadis manis bernama Nita, telah dibawa pergi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, dan Joko merasa tidak berdaya. Joko mengenal Teja sebagai seseorang yang selalu bisa diandalkan dalam situasi sulit. "Teja, aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Aku tahu kamu adalah satu-satunya yang bisa membantu," kata Joko dengan mata yang penuh harapan. Teja merasa tersentuh dengan kepercayaan yang diberikan oleh Joko. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan loyalitasnya sebagai seorang teman sejati. Tanpa berpikir panjang, Teja mengangguk dan setuju untuk membantu Joko. "Tenang saja, kok. Kita akan menemukan dia dan membawa Nita kembali," ujar Teja dengan suara penuh keyakinan. Ia merasa bahwa ini adalah tugasnya, tidak hanya sebagai seorang teman, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki prinsip untuk membela mereka yang teraniaya. Di kalangan pemuda Cirebon, Teja dikenal sebagai seorang jagoan jalanan yang tidak pernah mundur dari perkelahian. Ketika ada masalah atau pertikaian, para pemuda di sekitar selalu mengandalkan Teja untuk menyelesaikannya. Ia memiliki kekuatan fisik dan keberanian yang membuatnya disegani dan ditakuti, bahkan oleh preman-preman yang lebih berpengalaman. Bagi Teja, berkelahi bukan hanya soal menunjukkan kekuatan, tetapi juga soal membela kehormatan dan melindungi teman-temannya.
Ia seringkali terlibat dalam pertarungan demi mempertahankan kehormatan atau menuntut keadilan bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Meskipun cara-caranya mungkin tidak selalu sesuai dengan hukum, Teja selalu berusaha untuk melakukan apa yang menurutnya benar. Karena reputasinya ini, Teja tidak pernah kekurangan teman yang siap mendukungnya dalam berbagai situasi. Para pemuda di lingkungannya menghormati Teja bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kesetiaannya pada teman-temannya. Mereka tahu bahwa selama Teja ada di pihak mereka, mereka tidak perlu takut menghadapi siapapun. Dengan semangat yang berkobar, Teja dan Joko segera berangkat mencari laki-laki yang telah membawa Nita. Mereka mengendarai sepeda motor tua Teja, berkeliling kota dan bertanya kepada orang-orang yang mungkin mengetahui keberadaan laki-laki tersebut. Joko duduk di belakang, matanya terus memindai jalanan dengan harapan menemukan petunjuk. Mereka mendatangi beberapa tempat yang sering menjadi sarang preman dan tempat nongkrong para pemuda. Setiap kali bertemu dengan seseorang, Teja dan Joko tidak segan-segan bertanya dan menggali informasi. Teja dengan sikapnya yang tegas dan wajah penuh tekad, berhasil mendapatkan beberapa petunjuk dari orang-orang yang takut padanya. Perjalanan mereka membawa mereka ke berbagai sudut kota, dari pasar malam yang ramai hingga gang-gang sempit yang gelap. Meski sempat merasa lelah, semangat mereka tidak pernah surut. Teja tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah waktu yang berharga, dan ia tidak bisa membiarkan Nita berada dalam bahaya lebih lama lagi. Dengan tekad yang kuat dan bantuan dari teman-temannya di jalanan, Teja akhirnya menemukan petunjuk yang bisa membawa mereka lebih dekat kepada laki-laki yang mereka cari. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan Teja tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Namun, ia tidak gentar. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia adalah seseorang yang bisa diandalkan dan selalu siap membela teman-temannya, apapun risikonya. Setelah beberapa jam mencari, Teja dan Joko akhirnya menemukan laki-laki yang mereka cari di sebuah warung kopi yang terpencil di sudut kota. Laki-laki itu duduk santai di sudut warung, ditemani dua temannya yang terlihat seperti preman juga. Mereka berbicara sambil sesekali tertawa keras, tampaknya tidak menyadari bahwa Teja dan Joko sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Teja segera mengenali salah satu dari mereka sebagai Edi, seorang preman lokal yang terkenal licik dan sering terlibat dalam berbagai masalah. Itu dia, Joko. Itu Edi, orang yang kita cari, bisik Teja sambil menunjuk ke arah kelompok tersebut. Joko menggertakkan giginya, kemarahan mulai membara di dalam dirinya. Tanpa banyak bicara, mereka berdua berjalan mendekati warung kopi tersebut dengan langkah pasti. Saat mereka mendekat, Edi melihat ke arah mereka dan wajahnya berubah menjadi serius. Ia tahu bahwa kedatangan Teja dan Joko bukan untuk sekadar minum kopi. Edi berdiri dan menatap mereka dengan tatapan dingin, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Teja dan Joko berhenti beberapa langkah di depan Edi dan teman-temannya. Teja yang pertama kali angkat bicara. "Di mana Nita?" tanya Teja dengan suara yang tegas dan penuh tekanan. Edi tersenyum sinis, seolah-olah menikmati situasi ini. "Nita? Ah, gadis itu. Dia baik-baik saja." "Kenapa kalian begitu khawatir?" jawab Edi dengan nada mengejek. Joko, yang sudah tidak bisa menahan emosinya, maju beberapa langkah dan menatap Edi dengan marah. "Aku tidak peduli dengan permainanmu, Edi. Katakan di mana dia sekarang," seru Joko dengan suara bergetar penuh amarah. Edi hanya tertawa dan melirik ke arah temannya, seolah-olah ini adalah hiburan baginya. "Aku tidak punya urusan denganmu, Joko. Jika kamu ingin Nita, kamu harus melewati kami terlebih dahulu," kata Edi sambil memberi isyarat kepada kedua temannya untuk bersiap-siap. Teja merasakan ketegangan meningkat dan tahu bahwa pertarungan tidak bisa dihindari lagi. Ia bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Amarah Joko mencapai puncaknya. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke arah Edi dan mulai memukulnya dengan sekuat tenaga. Edi yang terkejut dengan serangan tiba-tiba itu, berusaha melawan tetapi tidak bisa menghindar dari pukulan Joko yang penuh dengan kemarahan. Teja melihat pertarungan yang tidak seimbang ini dan segera berusaha untuk menghentikan teman-teman Edi yang mencoba membantu. Joko tidak bisa lagi menahan amarahnya. Semua rasa frustasi dan ketidakberdayaan yang ia rasakan sejak Nita dibawa pergi, tumpah ruah dalam serangannya. "Kau tidak punya hak untuk menyentuhnya," teriak Joko sambil terus menghantam Edi.
Setiap pukulan yang ia layangkan penuh dengan kekuatan dan niat untuk melindungi orang yang ia cintai. Eddie yang awalnya tampak santai, kini mulai panik melihat Joko yang begitu marah. Ia mencoba membalas serangan, tetapi Joko terlalu kuat dalam keadaan marah seperti ini. Teja, yang sibuk melawan teman-teman Eddie, merasa bangga melihat keberanian Joko, tetapi juga tahu bahwa mereka harus segera menyelesaikan ini sebelum situasi semakin memburuk. Eddie, yang sudah tersudut, berusaha bangkit dan melawan balik Joko. Namun, Teja tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia segera melompat ke dalam perkelahian dan menghadapi kedua teman Eddie yang mencoba menyerang Joko dari belakang. Perkelahian berubah menjadi duel sengit antara Teja dan kedua temannya melawan Eddie dan teman-temannya. Joko, fokus pada Eddie. Biar aku yang ngurus mereka, teriak Teja sambil menangkis serangan dari salah satu teman Eddie. Joko dengan segenap tenaga melawan Eddie, sementara Teja berhadapan dengan dua lawan sekaligus. Teja menunjukkan keahlian dan kekuatannya, mengalahkan kedua preman tersebut satu persatu dengan pukulan dan tendangan yang tepat sasaran. Eddie, yang sudah mulai kelelahan, tahu bahwa ia tidak bisa menang melawan Joko yang begitu marah. Teja berhasil menjatuhkan kedua teman Eddie dan kemudian membantu Joko yang masih berhadapan dengan Eddie. Dalam beberapa menit, Eddie akhirnya terkapar di tanah, tidak mampu melawan lagi. Joko dan Teja berdiri di atasnya, napas mereka terengah-engah setelah perkelahian yang sengit itu. Warga sekitar yang awalnya hanya menonton dari kejauhan, kini mulai berteriak histeris melihat perkelahian tersebut. Beberapa dari mereka mencoba mendekat untuk melihat lebih jelas, sementara yang lain berlari untuk mencari bantuan. Kerumunan semakin ramai, dan suara teriakan serta kegaduhan mulai menarik perhatian lebih banyak orang. "Hei, ada perkelahian di sini," teriak seseorang dari kerumunan. Beberapa orang mulai memanggil polisi, sementara yang lain mencoba menenangkan situasi. Perkelahian yang begitu intens di tengah kota kecil ini adalah pemandangan yang tidak biasa, dan membuat warga sekitar panik dan khawatir. Teja dan Joko menyadari bahwa mereka telah menarik perhatian banyak orang, dan situasi mulai tidak terkendali. Mereka harus segera pergi sebelum keadaan semakin buruk. "Kita harus segera pergi dari sini, Joko," kata Teja dengan suara tegas. Joko mengangguk, masih dalam kondisi marah tetapi sadar bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Terdengar suara sirene polisi dari kejauhan, semakin mendekat ke arah tempat kejadian. Teja dan Joko mendengar seruan warga yang semakin panik. Mereka tahu bahwa waktu mereka hampir habis, dan mereka harus segera melarikan diri. "Ayo, Joko. Kita harus pergi sekarang," seru Teja sambil menarik Joko untuk berlari ke arah motor mereka. Mereka segera melompat ke atas motor dan melaju dengan cepat, meninggalkan Eddie yang terkapar di tanah dan kerumunan warga yang masih dalam keadaan histeris. Dengan kecepatan tinggi, mereka melintasi jalan-jalan sempit dan gang-gang gelap, berusaha untuk menjauh sejauh mungkin dari tempat kejadian. Meskipun situasi itu membuat mereka merasa lega karena berhasil menyelamatkan diri, Teja dan Joko tahu bahwa masalah mereka belum selesai. Mereka masih harus mencari Nita dan memastikan bahwa ia dalam keadaan aman. Namun, untuk saat ini, yang terpenting adalah menghindari masalah dengan pihak berwenang dan menjaga jarak dari Eddie dan kelompoknya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan tekad yang lebih kuat untuk menemukan Nita dan membawa pulang kembali dalam keadaan selamat. Keesokan harinya, Teja bangun dengan perasaan tidak tenang. Setelah kejadian semalam, ia tahu bahwa masalah belum selesai. Ketika sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, ia mendengar suara keributan di luar rumah. Seorang tetangga berlari menghampirinya dengan wajah panik. "Teja, kamu tahu tidak? Joko ditangkap polisi pagi ini. Mereka membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi," kata tetangga itu dengan suara terengah-engah. Teja terkejut mendengar kabar tersebut. Pikirannya langsung dipenuhi oleh kekhawatiran dan rasa bersalah. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perkelahian yang mereka lakukan semalam. Dengan tangan gemetar, Teja segera menutup pintu rumahnya dan duduk di kursi. Ia memegang kepalanya yang mulai terasa berat, mencoba memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia sadar bahwa situasi ini bisa menjadi sangat buruk bagi dirinya juga, dan ia tidak tahu harus bagaimana. Setelah mendengar kabar tentang penangkapan Joko, Teja merasa ketakutan yang luar biasa. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan bahwa polisi akan segera datang mencarinya juga. Ketakutan itu membuatnya merasa terpojok dan tak berdaya.
Ia tahu bahwa Joko mungkin akan dipaksa untuk memberikan informasi tentang dirinya kepada polisi. Teja merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tidak tahu kemana harus pergi. Ketakutan itu semakin memburuk ketika ia mendengar suara sirene polisi yang lewat di dekat rumahnya. Ia merasa seperti setiap detik yang berlalu membawa polisi semakin dekat untuk menangkapnya. Dengan pikiran yang kacau, Teja mulai memikirkan berbagai rencana untuk melarikan diri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di rumahnya lagi karena polisi pasti akan datang mencarinya. Tetapi ia juga tidak tahu tempat yang aman untuk bersembunyi. Ia hanya bisa berdoa agar polisi tidak datang secepat itu. Malam itu sekitar jam 9 malam, Teja sedang duduk di ruang tamu dengan cahaya lampu yang redup. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu depan rumahnya. "Polisi! Buka pintu!" teriak seseorang dari luar. Suara itu membuat Teja terkejut dan panik. Ia tahu bahwa mereka datang untuk menangkapnya. Teja berdiri dengan cepat, berusaha untuk tetap tenang. Namun, hatinya berdebar kencang dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ia mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat ke pintu. "Teja, kami tahu kau ada di dalam. Buka pintu sekarang juga," suara itu terdengar semakin mendesak. Tanpa berpikir panjang, Teja segera berlari ke pintu belakang rumahnya. Ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Dengan cepat, ia membuka pintu belakang dan melihat keluar. Gelap dan sepi, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk melarikan diri. Tanpa ragu, ia melangkah keluar dan mulai berlari secepat mungkin ke arah belakang rumahnya. Teja berlari secepat mungkin, menghindari pandangan dari siapapun yang mungkin melihatnya. Ia melewati kebun belakang yang gelap, berusaha untuk tidak membuat suara. Suara dari depan rumahnya semakin terdengar keras, tetapi ia tidak mau berhenti atau berbalik. Ia hanya punya satu tujuan, yaitu melarikan diri sejauh mungkin dari polisi. Ia terus berlari melewati kebun dan hutan kecil di belakang rumahnya. Di tengah pelariannya, ia mendengar suara polisi yang mengejarnya. Mereka pasti menyadari bahwa Teja melarikan diri dari pintu belakang. Ketakutan membuat Teja berlari semakin cepat, meskipun napasnya mulai terengah-engah dan kakinya terasa lelah. Dengan jantung yang berdegup kencang, Teja terus berlari menuju sungai yang ia tahu berada tidak jauh dari rumahnya. Sungai itu mungkin satu-satunya tempat yang bisa memberikan perlindungan sementara dari pengejaran polisi. Ia berharap bahwa air sungai bisa menyamarkan jejaknya dan memberikan waktu untuk berpikir tentang langkah berikutnya. Saat Teja tiba di tepi sungai, ia mendengar suara polisi semakin dekat. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk melompat ke dalam sungai. Air sungai yang dingin langsung menyelimuti tubuhnya, tetapi Teja tidak peduli. Yang terpenting adalah ia bisa melarikan diri dari pengejaran polisi. Ia berenang secepat mungkin ke tengah sungai, berusaha untuk menjauh dari tepi sungai di mana polisi mungkin bisa melihatnya. Teja merasakan air yang dingin dan deras menghantam tubuhnya, tetapi ia terus berenang dengan tekad kuat untuk menyelamatkan diri. Saat ia merasa cukup jauh dari tepi sungai, ia mulai mencari tempat untuk bersembunyi di balik bebatuan besar yang ada di sepanjang sungai. Dengan tubuh yang basah kuyup dan napas yang tersengal-sengal, Teja akhirnya berhasil bersembunyi di balik salah satu batu besar. Ia duduk dengan tubuh menggigil, mendengarkan suara polisi yang masih berusaha mencarinya di sepanjang tepi sungai. Teja tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di sini selamanya, tetapi untuk saat ini, ia merasa lega karena berhasil melarikan diri. Kini, ia harus memikirkan rencana untuk melanjutkan pelariannya dan menemukan tempat yang lebih aman untuk bersembunyi. Teja terbangun dengan perasaan bingung dan kaget. Ia membuka matanya perlahan, merasakan sinar matahari yang hangat menyentuh wajahnya. Saat ia duduk dan melihat sekeliling, ia sangat terkejut. Ia tidak lagi berada di tepi sungai, melainkan di kaki sebuah gunung kapur. Pakaian yang sebelumnya basah kuyup kini sudah kering dan tanpa luka sedikit pun. Teja merasa heran, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ia berada di tempat yang asing. Di kejauhan, ia bisa melihat puncak gunung kapur yang menjulang tinggi, dan di bawahnya terdapat pepohonan yang lebat dan semak belukar. Teja merasa bingung bagaimana ia bisa sampai di tempat ini tanpa ingat perjalanan yang ia lalui. Perasaan aneh dan tidak nyata menyelimuti dirinya. Dengan penuh kebingungan, Teja mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi sebelumnya.
Ia tahu bahwa ia tertidur di tepi sungai, tetapi bagaimana ia bisa berakhir di sini, di kaki Gunung Kapur, yang berjarak sekitar 30 km dari tempat persembunyiannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di dalam kepalanya tanpa ada jawaban yang jelas. Teja bangkit berdiri dan mulai berjalan perlahan, mencoba mencari petunjuk atau tanda-tanda yang bisa menjelaskan bagaimana ia sampai di tempat ini. Setiap langkahnya dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpastian. Ia tidak bisa memahami bagaimana tubuhnya yang kelelahan bisa menempuh jarak sejauh itu tanpa ia sadari. Di tengah kebingungannya, Teja merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Ia berhenti sejenak dan berusaha mengumpulkan pikirannya. Apakah aku sedang bermimpi? Atau ada kekuatan misterius yang membawaku ke sini, pikirnya dalam hati. Semua ini terasa sangat aneh dan tidak masuk akal bagi Teja yang tidak percaya pada hal-hal gaib. Saat ia mencoba untuk tenang dan mencari jalan keluar, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Teja menoleh dan melihat seorang sosok kakek-kakek yang berpakaian seperti orang Jawa zaman dulu mendekatinya. Kakek itu terlihat sangat tenang dan ramah, seolah-olah ia sudah mengenal Teja. Kakek itu berjalan mendekat dengan senyum ramah di wajahnya. "Nak, apakah kau baik-baik saja?" tanya kakek itu dengan suara lembut dan penuh perhatian. Teja yang masih kebingungan hanya bisa mengangguk perlahan. Ia tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menjelaskan situasinya. Kakek itu duduk di sebelah Teja dan menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Jangan takut, Nak. Aku melihatmu tidur di tepi sungai dan membawamu ke sini agar kau aman," kata kakek itu. Teja merasa terkejut mendengar penjelasan tersebut. "Bagaimana mungkin, Kek? Jarak dari sungai ke sini sangat jauh." "Apakah aku sedang bermimpi?" tanya Teja dengan bingung. Kakek itu tersenyum dan menggelengkan kepala. "Tidak, ini bukan mimpi. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita pahami dengan akal sehat. Yang penting, kau sekarang berada di tempat yang aman. Mari, aku akan menunjukkan sesuatu yang penting untukmu," jawab kakek itu sambil mengajak Teja untuk berdiri. Kakek itu mengajak Teja untuk naik ke atas Gunung Kapur. Meskipun Teja merasa bingung dan sedikit ragu, ia mengikuti kakek itu karena tidak ada pilihan lain. Mereka berjalan melalui jalur-jalur kecil yang terjal dan sempit, melewati pepohonan dan bebatuan yang menjulang tinggi. Teja merasa kelelahan tetapi semangatnya untuk mengetahui lebih banyak membuatnya terus melangkah. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah petilasan kuno yang terletak di puncak Gunung Kapur. Petilasan itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan tampak sangat tenang. Ada sebuah bangunan kecil yang terlihat sangat tua, dengan ukiran-ukiran yang indah di dindingnya. Kakek itu berhenti di depan bangunan tersebut dan mengajak Teja untuk masuk. "Sini, Nak. Di dalam petilasan ini, kau akan menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang ada di dalam hatimu. Kau harus bersiap-siap, karena perjalanan ini baru saja dimulai," kata kakek itu sambil membuka pintu petilasan. Teja merasa sedikit takut tetapi juga penasaran. Ia melangkah masuk ke dalam petilasan, merasa bahwa sesuatu yang besar dan penting sedang menantinya di dalam sana. Setelah memasuki petilasan kuno itu, Teja duduk bersama kakek di sebuah ruangan yang sederhana namun penuh dengan energi spiritual. Kakek itu duduk di hadapannya dengan tenang, menunggu Teja untuk bercerita. Dengan perasaan campur aduk, Teja mulai menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari perkelahian di kota hingga pelariannya yang berakhir di sungai. "Kakek, saya masih tidak mengerti bagaimana bisa sampai di kaki Gunung Kapur ini. Saya tertidur di tepi sungai dan tiba-tiba bangun di sini. Rasanya seperti ada sesuatu yang membawa saya ke sini, tetapi saya tidak tahu apa itu," kata Teja dengan nada penuh kebingungan dan keheranan. Kakek itu mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan Teja. Setelah Teja selesai bercerita, kakek itu mengangguk pelan. "Nak, apa yang kau alami bukanlah kebetulan. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja di balik semua ini. Kau telah dipilih untuk menjalani perjalanan yang akan mengubah hidupmu," kata kakek itu dengan bijaksana. Kakek itu kemudian menjelaskan bahwa perjalanan Teja dari sungai ke kaki Gunung Kapur sebenarnya dibantu oleh makhluk gaib yang merupakan leluhur dari Teja. Makhluk itu adalah leluhurmu yang telah lama menjaga dan melindungi keturunan mereka. "Mereka merasa kau dalam bahaya dan membawamu ke tempat yang lebih aman," kata kakek itu dengan lembut. Teja merasa terkejut mendengar penjelasan tersebut.
Ia tidak pernah menyangka bahwa ada leluhur gaib yang selalu melindungi dirinya. Bagaimana mungkin, Kek? Saya tidak pernah mendengar cerita seperti itu dari keluarga saya, tanya Teja dengan penuh rasa ingin tahu. Kakek itu tersenyum dan menjelaskan bahwa tidak semua orang tahu tentang leluhur mereka yang gaib. Beberapa keluarga memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan leluhur mereka, tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh generasi berikutnya. Kau mungkin salah satu dari mereka yang memiliki perlindungan khusus, jelas kakek itu. Kakek itu melanjutkan dengan memperkenalkan dirinya. Saya adalah seorang musafir yang ditugaskan oleh guru saya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan spiritual. Guru saya memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, kata kakek itu. Teja merasa kagum dan sekaligus terkejut mendengar bahwa kakek ini memiliki hubungan dengan guru spiritual yang memiliki kekuatan luar biasa. Jadi, kakek juga bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib, tanya Teja. Betul sekali, Nak. Saya telah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun untuk membantu orang-orang seperti dirimu yang membutuhkan bimbingan. Setiap langkah perjalanan ini adalah bagian dari tugas saya untuk menyebarkan kebaikan dan membantu orang menemukan jalannya, jawab kakek itu dengan senyum bijaksana. Selama 3 hari berikutnya, Teja dan kakek itu menghabiskan waktu di petilasan tersebut. Kakek itu mengajari Teja berbagai hal tentang kehidupan spiritual, meditasi, dan cara berkomunikasi dengan leluhur. Teja belajar banyak hal yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Setiap hari mereka bermeditasi dan merenungkan makna kehidupan, mencoba memahami tujuan dan takdir yang menanti Teja. Teja merasa bahwa 3 hari tersebut telah mengubah cara pandangnya tentang hidup. Ia merasa lebih tenang dan lebih memahami dirinya sendiri. Kakek itu selalu mengingatkan Teja untuk tetap berhubungan dengan leluhurnya dan menghargai warisan spiritual yang telah mereka tinggalkan. Malam terakhir di petilasan, kakek itu mengajak Teja untuk melakukan upacara sederhana sebagai tanda penghormatan kepada leluhur. Mereka menyalakan lilin dan membakar dupa, mengirimkan doa-doa yang tulus kepada roh-roh leluhur yang telah menjaga Teja. Setelah 3 hari berlalu, kakek itu merasa waktunya telah tiba untuk melanjutkan perjalanannya. Pagi itu, sebelum matahari terbit, kakek itu berpamitan kepada Teja. Nak, perjalanan kita bersama telah berakhir. Kini saatnya aku melanjutkan perjalananku. Ingatlah semua yang telah kau pelajari dan teruslah menjaga hubungan dengan leluhurmu, kata kakek itu dengan penuh kebijaksanaan. Teja merasa sedih harus berpisah dengan kakek yang telah membantunya dan memberinya banyak pelajaran berharga. Terima kasih, Kek, atas semua yang telah kakek ajarkan kepada saya. Saya akan selalu mengingatnya dan berusaha menjadi orang yang lebih baik, kata Teja dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Kakek itu tersenyum dan menepuk bahu Teja dengan lembut. Jadilah kuat dan tetaplah berjuang, Nak. Semoga perjalananmu berikutnya penuh dengan berkah dan hikmah, kata kakek itu sebelum pergi. Teja melihat kakek itu berjalan menjauh dan perlahan-lahan menghilang di balik pepohonan, membawa serta kebijaksanaan dan kebaikan yang telah ia sebarkan. Teja berdiri di sana, merasakan angin pagi yang sejuk dan sinar matahari yang mulai menyinari dunia. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia kini memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah kepergian kakek musafir, Teja duduk di petilasan dengan pikiran yang kacau. Ia merasa bingung tentang langkah selanjutnya. Pulang bukanlah pilihan yang aman karena polisi pasti masih mencarinya. Ia merasa terjebak di antara rasa takut dan ketidakpastian, tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan. Teja mencoba mencari petunjuk atau tanda-tanda yang bisa membantunya mengambil keputusan. Ia merenung lama, berharap bisa menemukan jawaban yang jelas. Namun, semakin lama ia merenung, semakin kuat rasa kebingungannya. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan tanpa tahu arah mana yang harus diambil. Di tengah kebingungannya, Teja merasa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Angin berhembus lembut, membawa bisikan yang samar namun terdengar jelas di telinganya. Pergilah ke Watu Kodok, Nak. Di sanalah kau akan menemukan petunjuk berikutnya, bisik suara gaib itu dengan tenang. Teja merasa terkejut dan sekaligus penasaran. Ia tahu bahwa ini adalah panggilan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mendengar bisikan gaib tersebut, Teja merasa seolah-olah ada kekuatan yang membimbingnya.
Ia tidak tahu pasti apa yang akan ia temukan di Watu Kodok, tetapi ia merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Teja mengingat kembali arah menuju Watu Kodok yang berada di atas petilasan, sebuah tempat yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Dengan tekad yang bulat, Teja memutuskan untuk mengikuti bisikan gaib itu. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya petunjuk yang bisa membawanya keluar dari kebingungan. Ia mengumpulkan keberaniannya dan mulai berjalan menuju Watu Kodok, berharap bisa menemukan jawaban yang ia cari. Perjalanan menuju Watu Kodok tidaklah mudah. Jalurnya terjal dan sempit, penuh dengan bebatuan dan semak belukar. Namun, Teja terus melangkah dengan tekad kuat, mengikuti bisikan gaib yang seolah-olah membimbingnya di setiap langkah. Ia merasa bahwa ini adalah panggilan takdir yang harus ia ikuti. Sekitar jam 7 malam, Teja akhirnya tiba di Watu Kodok. Tempat itu terasa sakral dan penuh dengan energi spiritual. Batu besar yang menyerupai kodok itu tampak megah di tengah hutan, dengan aura yang memancarkan kekuatan yang misterius. Teja merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk mencari petunjuk. Dengan hati yang penuh harap, Teja duduk di depan Watu Kodok dan mulai berdoa. Ia memohon petunjuk dan bimbingan dari leluhurnya, berharap bisa menemukan jawaban atas kebingungan yang ia rasakan. Suasana di sekitar Watu Kodok terasa tenang dan damai, seolah-olah alam semesta sedang mendengarkan doanya dengan penuh perhatian. Selama 1 jam, Teja terus berdoa dan merenungkan apa yang harus ia lakukan. Ia merasa ada energi yang kuat mengalir di sekelilingnya, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar sedang mempersiapkan sesuatu untuknya. Teja berdoa dengan penuh keyakinan, berharap bisa menemukan jalan yang benar. Setelah 1 jam berdoa di Watu Kodok, Teja tiba-tiba merasakan perubahan yang drastis di sekitarnya. Angin besar mulai bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang dengan keras. Petir mulai terlihat di langit, menciptakan kilatan cahaya yang mengerikan di malam yang gelap. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi sangat menegangkan. Teja merasa khawatir dan takut. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa bahwa ini adalah tanda-tanda dari sesuatu yang besar. Alam seolah-olah sedang bergejolak, menciptakan suasana yang tidak biasa. Angin yang semakin kencang dan petir yang terus-menerus menyambar membuat Teja merasa bahwa ini bukanlah tempat yang aman untuk tinggal lebih lama. Dengan perasaan cemas, Teja memutuskan untuk turun dan kembali ke petilasan. Ia merasa bahwa situasi ini terlalu berbahaya untuk dihadapi sendirian. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia temui di perjalanan, Teja merasa bahwa kembali ke petilasan adalah pilihan yang lebih aman. Dalam perjalanan turun dari Watu Kodok, Teja merasa angin semakin kencang dan petir semakin sering menyambar. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sekumpulan kunang-kunang muncul di depannya, menari-nari dengan cahaya yang lembut dan indah. Teja merasa tertarik oleh cahaya tersebut dan tanpa sadar mulai mengikuti arah kunang-kunang tersebut. Kunang-kunang itu bergerak dengan tenang, seolah-olah membimbing Teja ke arah tertentu. Mereka melayang dengan indah di udara, menciptakan jejak cahaya yang menawan. Teja merasa seolah-olah ada kekuatan yang menariknya untuk mengikuti mereka. Ia merasa tenang dan damai, meskipun di sekitarnya alam masih bergejolak. Dengan langkah yang mantap, Teja terus mengikuti kunang-kunang tersebut. Ia tidak tahu kemana mereka akan membawanya, tetapi ia merasa bahwa ini adalah bagian dari petunjuk yang ia cari. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin dekat dengan jawaban yang ia butuhkan, dan ia yakin bahwa perjalanan ini akan membawanya ke sesuatu yang penting. Teja terus mengikuti jejak cahaya kunang-kunang yang tampak semakin indah dan mempesona. Setelah berjalan beberapa saat, Teja tiba di sebuah area yang terasa sangat berbeda. Di hadapannya, berdiri sebuah pohon yang sangat besar dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah. Pohon itu tampak tua dan penuh dengan aura mistis, seolah-olah menjadi penjaga dari sesuatu yang sangat penting. Kunang-kunang yang ia ikuti berhenti dan mulai hinggap di atas sebuah benda kecil yang terselip di bawah akar pohon tersebut. Teja mendekat dengan hati-hati dan melihat sebuah pusaka berupa keris kecil, yang tertanam setengah dalam tanah. Cahaya kunang-kunang membuat keris itu tampak berkilau, memancarkan aura yang magis. Dengan perasaan penuh hormat dan sedikit takut, Teja mengambil keris tersebut dari tempatnya. Ia merasakan ada energi yang kuat mengalir dari keris itu, seolah-olah keris tersebut memiliki kekuatan yang besar.
Setelah memastikan bahwa tidak ada hal lain di sekitar pohon besar itu, Teja memutuskan untuk segera kembali ke petilasan, membawa keris tersebut sebagai tanda dari perjalanan spiritualnya. Setelah mengambil keris, Teja dengan cepat kembali ke petilasan. Malam semakin larut, dan angin yang tadi kencang kini mulai mereda. Teja merasa lega telah kembali ke tempat yang lebih aman. Sesampainya di petilasan, Teja duduk sejenak untuk menenangkan dirinya. Ia merasa bahwa keris yang ia temukan memiliki arti yang sangat penting, tetapi ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Teja kemudian meletakkan keris tersebut dengan hati-hati di sampingnya. Ia merasa kelelahan setelah perjalanan panjang yang penuh dengan pengalaman mistis. Dengan tubuh yang letih, ia merebahkan diri di petilasan dan mencoba untuk beristirahat. Pikiran tentang keris dan kunang-kunang masih berputar di kepalanya, tetapi kelelahan membuatnya tertidur dengan cepat. Dalam keadaan setengah sadar, Teja merasa berada di sebuah tempat yang berbeda. Ia melihat seorang kakek-kakek dengan pakaian serba putih mendekatinya. Kakek itu tampak tenang dan penuh dengan kebijaksanaan, dengan senyum yang menenangkan di wajahnya. Teja merasa bahwa kakek ini bukanlah orang biasa, tetapi sosok yang memiliki hubungan dengan alam gaib dan spiritual. Kakek itu duduk di samping Teja dan mulai berbicara dengan suara lembut dan penuh kebijaksanaan. "Nak, keris yang kau temukan itu bukanlah benda biasa. Ia adalah pusaka yang memiliki kekuatan besar dan merupakan warisan dari leluhurmu. Pusaka ini akan membantumu dalam perjalanan hidupmu, tetapi kau harus menjaganya dengan baik dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang buruk," kata kakek itu dengan penuh wibawa. Teja mendengarkan dengan seksama, meskipun dalam kondisi setengah sadar. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan kakek ini sangat penting dan harus diingat dengan baik. Kakek itu melanjutkan dengan memberikan beberapa wejangan dan petunjuk tentang bagaimana cara menggunakan dan menjaga pusaka tersebut. Teja merasa bahwa ini adalah momen yang sangat penting dalam hidupnya, momen yang akan menentukan masa depannya. Dalam keadaan itu, kakek dengan pakaian serba putih memberikan Teja beberapa wejangan penting. Keris ini adalah simbol kekuatan dan tanggung jawab. Kau harus menggunakannya hanya untuk kebaikan dan melindungi mereka yang lemah. Ingatlah selalu bahwa kekuatan yang besar juga membawa tanggung jawab yang besar. Jangan biarkan kekuatan ini membuatmu lupa akan kebenaran dan keadilan, kata kakek itu dengan penuh kebijaksanaan. Teja merasa terharu dan tersentuh oleh kata-kata kakek tersebut. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga dan menggunakan keris tersebut dengan bijaksana. Kakek itu kemudian memberinya sebuah pusaka tambahan, sebuah batu kecil berwarna biru yang tampak berkilau dalam cahaya redup. Batu ini akan menjadi pelindungmu, ia akan membantumu dalam menghadapi bahaya dan memberikan petunjuk ketika kau dalam kebingungan, kata kakek itu. Teja menerima batu tersebut dengan penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa pusaka ini akan menjadi penuntun dalam hidupnya, memberikan kekuatan dan kebijaksanaan yang ia butuhkan. Setelah memberikan pusaka tersebut, kakek itu perlahan menghilang, meninggalkan Teja dengan pesan dan pusaka yang berharga. Teja terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia masih merasakan kehadiran kakek dengan pakaian serba putih dan wejangan yang telah diberikan kepadanya. Dengan hati-hati, Teja melihat keris yang ia temukan malam sebelumnya. Keris itu tampak berkilau dalam cahaya pagi yang mulai masuk ke petilasan. Ia juga melihat batu kecil berwarna biru yang berada di samping keris tersebut. Teja merasa bahwa ini bukanlah mimpi semata, tetapi sebuah pengalaman spiritual yang nyata dan penuh makna. Ia merasa bahwa keris dan batu tersebut adalah simbol dari tanggung jawab baru yang harus ia pikul. Dengan penuh rasa syukur dan tekad yang baru, Teja memutuskan untuk menjaga dan menggunakan pusaka tersebut dengan bijaksana. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh dengan tantangan, tetapi ia kini merasa lebih siap dan lebih percaya diri untuk menghadapi apapun yang akan datang. Teja merasa bahwa ia telah menerima berkat dan bimbingan dari leluhurnya.